Selamat pagi, siang, sore, malam, penonton semuanya. Perkenalkan, saya Ernest dari kelompok 2 bersama dengan rekan saya, Akbar Rizky Maulana dan juga Hadi Valentio, akan menjelaskan tentang tren Collaborative Computing Technologies dan dampaknya bagi Decision Support System. Nah, apa sih Collaborative Computing Technologies? Collaborative Computing adalah kumpulan teknologi-teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung kerjasama antar individual. Teknologi ini dapat digunakan untuk membantu produktivitas dan kreativitas pekerja dengan cara memberikan kemudahan bagi setiap individu untuk mengakses informasi dari individu lain kapanpun dibutuhkan. Perkembangan teknologi collaborative computing dimulai dari aplikasi instant messaging dan juga video conference yang seolah-olah meniru interaksi tatap muka agar pekerja dapat memberikan value dengan berkolaborasi. Saat masa pandemi, teknologi collaborative computing digunakan dalam remote work yang melewati batas geografis agar para pekerja dapat tetap bekerja dengan keadaan sehat. Teknologi ini juga berkembang sehingga para pengguna teknologi ini dapat secara bersamaan atau real time bekerja dengan media yang sama. Misalnya, pada teknologi SharePoint Microsoft dan juga Google Docs memungkinkan penggunanya untuk bekerja sama dalam mengelola sebuah dokumen berbasis teks. Ada lagi, yaitu Figma dan Adobe XD yang memungkinkan penggunanya untuk bekerja sama dalam mengelola dan merancang tampilan user interface secara real-time. Google Slides memungkinkan penggunanya untuk mengelola tampilan presentasi secara real-time. Masih banyak lagi contoh lainnya yang memungkinkan pengguna untuk bekerja sama dan berkolaborasi secara real-time. Oke. Selanjutnya, bagaimana collaborative computing dapat membantu DSS? Next. Jadi, sebagai teknologi yang dapat membantu kolaborasi antar pekerja, teknologi collaborative computing juga dapat mendukung setiap fase dari proses pengambilan keputusan, seperti fase intelligence, fase design, fase choice, dan implementasi solusi. Next. Berikutlah penjabarannya untuk tiap fase. Pada fase intelligence, collaborative computing dapat membantu pekerja untuk saling berbagi pengetahuan dan informasi. Kemudian, pada fase design phase, collaborative computing memungkinkan pekerja untuk bertukar pikiran dengan leluasa sehingga pencarian alternatif solusi dilakukan dengan efektif. Selanjutnya, pada choice phase, collaborative computing membantu pengambilan keputusan berkelompok dengan menyediakan fasilitas untuk menentukan satu keputusan bersama secara efektif. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan polling. Dan yang terakhir, yaitu pada implementation phase, collaborative computing memungkinkan pekerja untuk menyampaikan justifikasi dan penjelasan atas saran dan pendapat mereka mengenai solusi DSS. Oke, baik. Seperti yang kawan saya katakan sebelumnya, teknologi kolaboratif computing mencakup seluruh teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung kerja sama antar individu. Aplikasi-aplikasi yang mengadopsi kolaboratif computing biasanya berbentuk sebuah sistem informasi yang memiliki banyak akun yang berkorespondensi dengan setiap individu dalam sebuah kelompok yang memakainya. Contohnya tuh seperti yang dikatakan Ernest, Google Slides, Figma, terus kalau yang di gambar ini nih ada Dropbox, Open Project, TeamViewer, Slack, Teams, dan satu lagi, next, ada Google Meet. Nah, kita ambil contoh aplikasi Google Meet ini untuk dianalisis, dibedah. Google Meet adalah sebuah layanan komunikasi dalam jaringan yang menyediakan video communication gitu. Dalam konteks sistem pengambilan keputusan ini, Google Meet dapat mendukung keempat proses pengambilan keputusan. Misalnya, pada fase intelligence, Google Meet dapat membantu membantu presentasi, berbagi hasil temuannya sehabis gathering data, dan berdiskusi tentang problem yang sama-sama ingin diselesaikan. Kemudian, kalau pada fase desain, bisa bantu visualisasi model. Di Google Meet itu ada fitur namanya whiteboard gitu, semacam whiteboard. Jadi kita dalam sebuah Google Meet itu bisa menggambarkan, memvisualisasikan ide-ide yang telah kita diskusikan gitu pakai whiteboard sama-sama gitu gambarnya gitu. Kemudian pada fase penentuan pilihan, Google Meet dapat mewadahi musyawarah dalam perihal mencari alternatif solusi terbaik. Nah,
Terakhir, pada fase implementasi, Google Meet juga dapat digunakan sebagai wadah daily meeting atau stand up. Itu biasanya kalau di Agile itu kan biasanya ada daily meeting gitu, bisa pakai Google Meet sebagai platformnya. Intinya, Google Meet memungkinkan diskusi tanpa kendala tempat, asal terhubung jaringan internet. Terima kasih. Next. Sekian dari kelompok kami seperti itu, dan berikut referensinya. Coba next. Iya. Jadi kami mengambil 2 referensi collaborative computing yang dibuat oleh Ibu Mary dan using collaborative platforms for decision support dari Bizoy dan kawan-kawan.